harta benda bangsa kita yang diusung ke Jepang begitu banyaknya. Ini tampaknya sudah saatnya dikembalikan sebagian ke Indonesia. Seharusnya, mohon maaf ini, kalau Jepang nanti itu dalam kurun waktu tertentu ya tidak segera merencanakan untuk bagaimana teknisnya mengembalikan. Saya mendengar dari seseorang kawan saya katanya sudah berturut-turut dikembalikan pada waktu itu sekitar zaman masih sekitar tahun 60-an ya. 60-an itu dikembalikan dalam bentuk diplomasinya Bung Karno ini sebenarnya. Dalam bentuk bendungan-bendungan, kayak bendungan Tsunami Karangkates, bendungan Jatiluhur, dalam bentuk seperti itu saya dengar. Tapi harta yang dibawa itu mungkin yang dikembalikan itu masih 1000% aja. 1/1000% mungkin ya. Dan kalau pengembalian dari Jepang itu terlaksana, tampaknya ini juga salah satu sektor atau salah satu jenis harta amanah yang luar biasa bagi bangsa. Yang luar biasa, ya. Mungkin menjadi. Jadi. Supaya itu tidak sampai dimiliki oleh bangsa lain, karena itu adalah milik masyarakat kita semua. Nah, harta benda bangsa kita yang diusung ke Jepang begitu banyaknya. Ini tampaknya sudah saatnya dikembalikan sebagian ke Indonesia. Seharusnya, mohon maaf ini, kalau Jepang nanti itu dalam kurun waktu tertentu ya tidak segera merencanakan untuk bagaimana teknisnya mengembalikan. Saya mendengar dari seseorang kawan saya katanya sudah berturut-turut dikembalikan pada waktu itu sekitar zaman masih sekitar tahun 60-an ya. 60-an itu dikembalikan dalam bentuk diplomasinya Bung Karno ini sebenarnya. Dalam bentuk bendungan-bendungan, kayak bendungan Tsunami Karangkates, bendungan Jatiluhur, dalam bentuk seperti itu saya dengar. Tapi harta yang dibawa itu mungkin yang dikembalikan itu masih 1000% aja. 1/1000% mungkin ya. Dan kalau pengembalian dari Jepang itu terlaksana, tampaknya ini juga salah satu sektor atau salah satu jenis harta amanah yang luar biasa bagi bangsa. Yang luar biasa, ya. Mungkin menjadi. Jadi ya karena yang dimaksud, apalagi waktu itu kenapa Bung Karno itu begitu sangat dekat dengan Kennedy, karena dua-duanya itu memahami betul peranan Kennedy, memahami Bung Karno, dan Bung Karno memahami Kennedy, Presiden Amerika Serikat. Lalu Amerika Serikat pada waktu itu bersikeras untuk menguasai Irian Barat karena sektor emasnya ya. Dan ini justru Kennedy tidak senang, karena Kennedy bagaimanapun meskipun orang Barat kan ada yang jujur, yang baik, yang api, dan itu mungkin dulu jelmaan leluhur-leluhur kita bisa juga ya, karena manusia hidup sekarang itu bisa juga jelmaan dari zaman Mojopahit bisa, zaman Sriwijaya bisa, zaman Singosari bisa. Lalu reinkarnasi, lahir kembali, tugasnya itu adalah menata kembali sebagaimana yang dulu pernah dicita-citakan. Jadi kalau beliau berdua diam-diam mempunyai simpanan yang ditaruh di suatu tempat, ya bisa-bisa juga gitu loh. Simpanan antara Bung Karno dan Kennedy itu ya. Bisa jadi itu terjadi ya ini ya. Bisa juga. Dan sekarang kalau saya lihat sekarang, kenapa dulu setelah Bung Karno dibunuh, Kennedy juga dibunuh. Kennedy yang bunuh juga bangsanya sendiri loh. Karena ini adalah inisiatif dari kelompok etnis tertentu di barat sana yang pengen menguasai dunia. Dengan cadangan emas mereka bisa menguasai dunia dalam pergaulan ekonomi internasional. Tapi sekarang sudah kelihatan Amerika cadangan emasnya sudah habis, makanya Bung Karno bersikeras menguasai Irian Barat itu supaya Freeport tidak kena ke Amerika Barat atau Amerika. Ya. Dan Bung Karno itu termasuk satria
Satrio Paningit yang paripurna, Ratu Adil juga. Ratu Adil itu sistemnya, ya ideologi yang dilahirkannya yaitu Pancasila itu. Lalu Satrio Paningit itu karakter manusianya mulai A sampai Z sampai masa terakhirnya tetap berjuang demi kepentingan bangsa. Buktinya apa? Waktu tahun 1965 ya, itu bayangan Amerika itu di Pulau Jawa ini ada pertempuran. Jawa Timur melawan Jawa Tengah melawan Jawa Barat. Lah, Armada 7 itu sudah mendekat ke dekat Cilacap, 7 kilo dari Cilacap. Kalau mereka orang di Jawa itu saling tembak-menembak akan dibagikan senjata supaya terus rame tembak-menembak sampai habis. Kalau sudah habis, Amerika baru masuk. Akhirnya akan seperti Australia itu punya aborigin, akan seperti Amerika punya bangsa Indian, akhirnya kan punya orang Barat semua sekarang. Nah, Bung Karno mengalah pada waktu itu. Lebih baik dada saya, tubuh saya robek-robek dan tulang saya berserakan di bumi pertiwi ini daripada generasi saya yang harus porak-poranda hancur. Itu Bung Karno, kebesarannya di situ. Makanya terus jadi kok kebetulan ya dilalah kita itu orang Jawa itu punya kultur yang misteri. Pada waktu Armada 7 itu mau mendarat di dekat Cilacap, itu di pantai selatan itu ada seorang putri berbaju hijau, klip-klip gitu jalan di pantai. Kiri kanan gitu, ke timur, ke barat, ke timur barat. Lah, Armada 7 pada waktu ngeker dia betul-betul manusia, pikirannya tentara Amerika. Tidak mungkin kalau di gunung-gunung daerah itu tidak ada bedil. Karena wanita masa sendiri ke sana, itu mungkin untuk mancing kita. Akhirnya Armada 7 kembali. Ya. Dan itu jelmaan Ratu Mas kira-kira. Mungkin begitu, mungkin ya. Mungkin itu jelmaan Ibu Ratu Mas Laut Selatan.